Sambil sambil kita menunggu Bapak Ibu dari sekolah lain yang belum hadir, kami ucapkan selamat pagi kepada Ibu Bapak yang sudah hadir di ruang virtual kita pagi ini. Terima kasih sudah hadir, Bapak Ibu. Kita bertemu di sini di ruang virtual ini, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bertemu dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saya dari Yayasan Pangudi Luhur di Semarang bertemu dengan Bapak Ibu dari Manado. Hari ini kita akan kembali berdiskusi dalam acara coaching klinik, masih dalam topik bahasan mengenai naskah akademik. Perkenalkan, saya di situ menuliskan nama saya Dase Sayekti dari Yayasan Pangudi Luhur. Kami ada di Semarang. Lalu Bapak Ibu silahkan yang sudah hadir mengisi presensi yang sudah di-share di kolom chat. Tadi yang datang terakhir mungkin belum melihat, sebentar saya share lagi. Sebentar nanti saya share lagi Bapak Ibu untuk daftar hadirnya. Kemudian saya akan cek lagi beberapa Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Terima kasih coach kita pagi ini Ibu Lili Pingkan Kaunang dari SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Terima kasih sudah hadir menemani kami setia dari awal tadi menunggu teman-teman yang belum datang. Yang kedua, terima kasih untuk SMP Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Wakil Kepala Sekolah yang sudah hadir. Yang pertama dari SMP Katolik Don Bosco Bitung, Bapak Fransiskus. Baik, selamat pagi, selamat datang Bapak Fransiskus dari SMP Katolik Don Bosco Bitung. Selamat pagi Bapak. Yang kedua dari SMP Santo Rafael, Bapak Kepala Sekolah Bapak Herman Dien. Ibu Kepala Sekolah. Ibu Heni. Oh, Ibu Heni, Ibu Kepala Sekolah. Ya. Baik, Ibu Heni Tayu, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Heni Tayu, selamat pagi. Dan Bapak Herman Dien, ini berdua wakil dari SMP Santo Rafael. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Heni. Selamat. Ya, kemudian yang ketiga dari SMP Katolik Santa Teresia sudah hadir Ibu Paula E. Rumondor. Selamat pagi Ibu Paula. Baik, selamat pagi. Kemudian Ibu Catherine dari SMP Santo Antonio. Selamat pagi Ibu Catherine. Selamat pagi Bu Dasi. Selamat pagi. Baik. Ibu Bapak, kita masih menunggu dari 4 SMP yang belum hadir, nanti biar menyusul saja, yaitu dari SMP Katolik Santa Monica, SMP Katolik Santo Hubertus, SMP Katolik Santo Laurentius, dan SMP Katolik Siti Fatima. 4 sekolah belum hadir, nanti biar menyusul saja, tidak apa-apa, kita mulai dulu dengan 4 sekolah yang sudah hadir ini. Acara coaching klinik kita pada pagi hari ini nanti akan dipimpin oleh Ibu Lili Pingkan Kaunang. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan sejauh mana kemajuan dari penggalian nilai-nilai inti sekolah dari Bapak Ibu yang telah dilakukan dan dituangkan dalam naskah akademik. Kami berharap tentunya dari FGD yang pertama tahap 1, kemudian coaching klinik pertama, kemudian ini FGD 1 tahap yang kedua, dan hari ini adalah coaching klinik yang kedua. Bapak Ibu telah mengalami kemajuan untuk penggalian nilai-nilai yang akan digunakan dalam naskah akademik. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, supaya acara kita lebih lancar nanti pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan doa
Mohon tolong dengan sangat untuk berkenan membuka dengan doa kepada Bapak Herman Dien. Mohon tolong untuk memimpin doa pembuka, Bapak. Monggo dipersilahkan, Bapak. Oke, baiklah, marilah kita berdoa. Dalam nama Dalam Bapa nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang baik dan indah ini, di mana kami yang berada di dalam Yayasan Pengundi Luhur bersama dengan sekolah-sekolah yang ada di sebagian sekolah-sekolah di Keuskupan Manado akan mengadakan coaching klinik. Dalam kesempatan ini kami mohon berkat-Mu atas kami semua, berikanlah kami kekuatan, kemampuan, terlebih kesehatan jasmani dan rohani yang tetap, sehingga pertemuan yang akan kami laksanakan ini boleh berjalan dengan baik, dan apa yang sudah kami upayakan sejak awal sungguh-sungguh boleh memberikan hasil yang memuaskan, yang akan berdampak bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Keuskupan Manado. Bapak, berkatilah kami semua, berkatilah juga para narasumber, para moderator, para pembawa acara, sehingga kami semua tetap dalam perlindungan kasih-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Herman. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya yang akan diputarkan oleh admin. Kepada admin, Bapak Aranto dan Bapak Dani mohon tolong untuk share lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Ibu dan Bapak, saat ini setelah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, sekarang kita akan yel-yel bersama. Kita akan yel-yel dengan penuh semangat, kita nyanyikan supaya pagi hari ini kita lebih bersemangat, meskipun ini hari Sabtu ya Bapak Ibu, mungkin di sekolah ada yang hari Sabtu libur, kita tetap standby di sini. Kita akan yel-yel, mohon tolong kepada admin untuk memutarkan yel-yel, kita akan ikuti dengan penuh semangat. Luper, 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 literasi ungu berkarakter. Yes. Oke, baik, sekali lagi. Admin mohon tolong diputarkan satu kali lagi Bapak Ibu. luper, 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 literasi berkarakter. Yes. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Kita sudah mulai bersemangat ini. Hari ini coaching klinik kita nanti akan dipandu oleh Ibu Lili Pingkan Kaunang dari SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Sekali lagi Ibu Bapak,
Silakan Bapak Ibu untuk mengisikan presensi pada link yang telah kami bagikan. Ini sudah hadir bersama kita juga Ibu Yulita Jane dari SMP mana Ibu Yulita? Selamat pagi Ibu Yulita Jane. Selamat bergabung bersama kami. Baik, sepertinya belum connect, tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, waktu sudah molor ini, kita semestinya mulai. Ini waktu Indonesia Barat, saya di sini jam 9.46. Maka dari itu, supaya nanti juga lebih cepat selesai, Bapak Ibu, coaching klinik kita akan dipandu oleh Ibu Lili Pingkan Kaunang. Kepada Ibu Lili Pingkan Kaunang, waktu sepenuhnya kami serahkan, kami persilahkan kepada Ibu Lili, ya. Kita sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Kepada Ibu Lili, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Dasi. Selamat siang untuk kita semua, karena di sini sudah hampir jam 11. Betul, jadi kami menyapa selamat siang, selamat pagi untuk Kota Semarang. Iya, selamat pagi untuk YPL, panitia, MC, Bu Dasi, baru kasih. Pak Dani dan kawan-kawan sebagai panitia untuk coaching klinik hari ini. Tentunya kita bersyukur kepada Bapa di surga, Bunda Maria, yang selalu menuntun kita tetap semangat untuk bergabung di FGD maupun coaching klinik yang dilaksanakan oleh Yayasan Pemudi Luhur terikat dalam konsorsium Ismaya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, kepala sekolah dari beberapa sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolikus Kabupaten Manado beserta wakaseknya ataupun instruktur sekolah. Mungkin juga ada guru-guru yang mendampingi kita. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan pujian syukur. Selamat siang, tetap semangat, salam sehat selalu. Ya, seperti dikatakan Ibu Dasi tadi sebagai MC kita yang baik, kita masih berbicara tentang naskah akademik. Tetap kita masih menggali lebih jauh lagi, sekaligus juga menyempurnakan naskah akademik yang sudah kita susun dari awal pada FGD 1, tahap 1, kemudian dilanjutkan pada coaching klinik, kemudian pada tanggal 17 kemarin, FGD 1 tahap 2, kita ditemani oleh para narasumber yang hebat, ada Pak Adi, Mas Hendy, Pak Heri, sudah memberikan masukan-masukan, panduan-panduan kemana naskah akademik yang akan kita sempurnakan. Sebelumnya memang kami sering bertanya kepada narasumber secara pribadi untuk melengkapi naskah akademik yang sementara disusun oleh kita semua. Dan di ruang virtual ini tentunya saya hanya mendampingi Bapak Ibu, tapi sekaligus sebagai coach, tapi tidak ada yang lebih dari saya dibandingkan dengan Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama sharing, sama-sama akan membagikan apa yang kita sudah buat, apa yang sudah kita diskusikan bersama tim pengembang kurikulum di sekolah kita masing-masing, tentunya bersama guru-guru, kita mau satukan arahnya kemana, yang pada waktu FGD 1 tahap 2, kita masih mencari titik temunya. Kita mau menghasilkan naskah akademik yang baik bagaimana. Sehingga saya sering bertanya kepada narasumber, kerangka atau format, tapi ternyata selalu disampaikan tidak ada format yang paten, tidak ada kerangkanya. Kita
sepenuhnya diserahkan kepada sekolah masing-masing untuk menyusun naskah akademik kita yang sebagai acuan untuk menyusun kurikulum. Itulah pembedanya dengan KTSP pada K13. Kita sudah diserahkan seperti ini. KTSP kita dari panduan-panduan yang sudah ada di K13. Nah, di sini berbeda lewat konsorsium Ismaya ini, Yayasan Pangudi Luhur, membuat kita untuk semakin berkreasi. Mungkin itulah kami katakan arah ke merdeka belajar. Apa yang akan kita buat sesuai dengan kondisi sekolah kita, potensi-potensi keunggulan-keunggulan yang ada di sekolah kita. Tentunya satu dengan lainnya berbeda, walaupun kita dalam naungan yayasan yang sama. Yayasan Pendidikan Katolik Kuskupan Manado ada hal yang sama, tapi tentunya membeda pada nilai-nilai inti dari santu santa pelindung kita maupun budaya sekolah masing-masing. Karena tergantung dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Tapi tentunya saya mau mengingatkan kembali bahwa naskah akademik yang sementara kita sempurnakan ya, kita bukan lagi menyusun dari awal, tapi kita masih sementara menyempurnakan sebagai acuan untuk pada FGD 2 kita akan membuat satu kurikulum sekolah unggul. Kurikulum kita yang unggul, KTSP yang unggul. Yang unggul berarti berbeda dengan sekolah lain. Nah, saya pernah membaca unggul di sini jika kita memberi rentangan nilai dari 75 ke 100 misalnya. Jadi jika kita sudah ada di tahapan 80 berarti kita sudah unggul dengan teman-teman yang ada misalnya di 95. Nah, disinilah kita sharing. Jadi mungkin kami mengingatkan bahwa di sini kita membagi yang sudah dirumuskan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Sekolah saya juga seperti itu. Sampai saat ini masih mencari yang terbaik, walaupun selalu diberi semangat oleh para narasumber, Bu, tidak ada yang terbaik di sini sebenarnya. Semua itu adalah baik, sehingga Mas Hendy selalu mengingatkan diamond, mutiara yang akan kita cari. Mutiara yang kita cari, kita dapat, itu pun kita harus bentuk terus menjadi satu mutiara yang bahkan bisa katanya memecahkan atau mengiris sebuah kaca. Saya pun dengan bahasa-bahasa filsafat seperti ini terkadang, wow, ini apakah mengarahkan atau mau membingungkan kita, tapi tetap semangat, itulah kita di ruang virtual ini, kita dipertemukan kembali. Mari kita sama-sama memberi penguatan bahwa tidak ada yang mengatakan bahwa saya yang terbaik dari yang lainnya. Justru di sini kita saling melengkapi. Jadi jika ada presentasi dari sekolah, kita tidak akan bilang, oh ini salah, ini benar, tidak. Mari kita melihat, kita melengkapi. Kalau misalnya ada teman-teman sekolah yang merasa bahwa, oh iya, kita sudah pada trik yang baik sampai menyatakan naskah akademik ini sudah baik menurut sekolah kita bantu teman-teman kita yang lainnya. Mungkin ini ungkapan awal dari saya untuk memberi semangat kepada kita semua, tapi tetap naskah akademik yang kita sudah buat hampir sempurna, hampir diselesaikan, tetap akan bertolak dari 5 sumber penyusunan kurikulum. Ini mungkin saya hanya mau mengingatkan kembali bahwa ada panduan yang sudah diberikan oleh para narasumber sebagai sumber penyusunan kurikulum kita yang masih pada tahapan naskah akademik. Yang pertama yaitu bertolak dari kehidupan nyata sekolah yang ada kata sadar pasar. Ya kan? Jadi kehidupan sekolah itu seperti apa? Sehingga ketika di pendahuluan, latar belakang, kondisi sekolah kita bisa isi semua. Baru kedua, nilai-nilai inti yang sudah kita gali dengan teman-teman di sekolah, dengan tim pengembang kurikulum sekolah, diambil dari yayasan atau santo pelindung sekolah. Itu yang poin kedua, yaitu nilai inti ya.
core value dari sekolah kita masing-masing. Baru yang ketiga adalah masyarakat. Nah, kalau bicara masyarakat, unsur budaya yang selalu diingatkan bahwa bertolak dari 7 unsur budaya Kuncoroningrat, yang mungkin sistem nila, sistem religi, sistem kesenian, sistem bahasa. Apakah kita hanya memilih 3, tapi beberapa pertemuan sebelumnya saya mengikuti FGD dari yayasan lain, dari YPL mengatakan kalau bisa untuk kita tuangkan semua 7 unsur budaya Kuncoroningrat, disilakan, bahkan itu lebih baik. Tapi kalau misalnya kita hanya menetapkan tidak sampai 7 atau tidak semua, katanya tidak mengapa juga. Tapi sangat diharapkan jika bisa ke 7-7-nya. Baru kemudian bersumber pada kebutuhan anak. Jika kita bicara tentang minat bakat, tentu kita harus mengetahui perkembangan psikologi anak didik kita. Jadi kita tetap gali, mereka maunya apa, keinginan mereka apa. Nah, itu yang poin 4, bersumber pada kebutuhan anak. Dan juga tentu disisipkan kebutuhan orang tua untuk anaknya yang diharapkan lewat sekolah kita apa. Kemudian yang poin kelima adalah berdasarkan pengalaman kurikulum sekolah kita, yang mungkin sementara kita gunakan adalah K13. Karena memang di awal tahun 2013 wajib, seperti itu kan, bahasa wajib. Tapi justru di yayasan ini, di konsorsium ini kita diberi kebebasan. Karena bicara KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, berarti berbeda satu dengan yang lainnya. Karena tingkat satuan pendidikan, kalau kita cermati seperti yang dikatakan oleh para sumber, KTSP sekolah masing-masing. Mungkin itu yang saya ingin ingatkan kepada kita semua. Jadi di grup discussion, kemudian masuk pada coaching klinik ini, saya bukan yang terbaik, saya hanya memfasilitasi saja untuk pertemuan kita berdiskusi, kita saling sharing, kita saling melengkapi. Kekurangan dari kami sekolah SMP Gonzaga mungkin akan dilengkapi oleh SMP Katolik Santo Antonius misalnya, ataupun sebaliknya dan seterusnya. Boleh demikian mungkin Bapak Ibu pengantar dari saya. Jadi kita tetap akan pada naskah akademik. Sejauh mana yang sudah dibuat bersama tim pengembang kurikulum di sekolah Bapak Ibu akan dipresentasikan di saat ini. Untuk itu saya akan memberi kesempatan pertama kepada Ibu yang kebetulan saya melihat tadi hadir pertama di ruang virtual ini, yaitu Ibu Katrina Sewol dari SMP Santo Antonius Manado. Kepada Ibu Catherine, disilakan. Baik, terima kasih Bu Lili atas waktu yang diberikan kepada SMP Antonius. Selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bruder, Bapak Ibu, narasumber yang kami hormati, kepala-kepala sekolah, dan instruktur yang ada di dalam ruang virtual ini yang saya hormati. Sebagai informasi bahwa Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Herawati Lahinda SPD, tidak bersama-sama dengan kita, karena kebetulan beliau saat ini sedang ikut kegiatan yang sama di Jakarta. Ya, jadi saat ini beliau, Ibu Kepala Sekolah, menugaskan saya untuk mencoba mempresentasikan kembali draft yang sudah didiskusikan hari Rabu yang lalu, tetapi ada perbaikan sedikit supaya dipresentasikan. Nah, tentunya masih banyak kekurangan, pasti masih sangat jauh dari sempurna, tetapi kami akan mencoba berusaha yang terbaiklah untuk kemajuan sekolah dan juga untuk anak-anak bangsa demi pendidikan. Saya akan coba share materi.
Boleh Ibu Lili so nampak? Ya, sudah ada Bu di semua layar kita. Oh iya, baik. Silakan Bu. Ini masih belajar jadi. Tidak apa-apa Bu, sama juga dengan kami, masih belajar dan terus akan baik. belajar Bu. Bapak Ibu, para narasumber, Ibu Lili yang terkasih, saat ini saya akan coba draft naskah akademik SMP Katolik Santo Antonius. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang kami ambil dari sejarah berdirinya sekolah Katolik Antonius. Itu sudah disampaikan kepala sekolah, tidak usah baca Kang Ibu Lili supaya tidak terlalu lama. So, sejarah berdirinya sekolah. Kemudian juga kami ambil dari riwayat kepemimpinan kepala sekolah, itu baru arus murid, ya. Kemudian juga kami ambil dari visi SMP Katolik, yaitu membantu anak didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, Pancasilais sesuai dengan semangat Santo Antonius. Itu kami uraikan menjadi manusia utuh seperti Kristus yang bagaimana, kemudian beriman itu yang bagaimana, kita tidak baca lagi terlalu banyak. Kemudian unggul ini ada, ya, dan bijaksana kami terapkan itu memupuk 5S, salam, sapa, senyum, sopan santun, dan seterusnya. Kemudian Pancasilais, ya, berdasarkan semangat pelindung sekolah yaitu Santo Antonius. Kemudian ada visi sekolah juga, visi sekolah Antonius yaitu mewujudkan pengembangan kurikulum yang meliputi 8 standar, kemampuan belajar yang melaksanakan KBN yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan seterusnya. Kemudian juga ada tujuan sekolah. Ya, tujuan sekolah kami terlaksananya kegiatan yang aktif, inisiatif, dan seterusnya. Pada tahun 2023, kami berharap semua guru memiliki kualifikasi S1 dan seterusnya, dan tindakan nyata untuk mencapai profil siswa yang berkebinekaan global. Kami angkat ini ada 2, membudayakan siswa untuk memupuk toleransi antar umat beragama di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di mana siswa berdomisili, membudayakan kepada siswa hormat atas perbedaan agama, suku, ras, dan budaya di sekolah maupun di lingkungan di mana siswa berdomisili. Kemudian landasan kurikulum. Landasan kurikulum pertama kami ambil dari spiritualitas. Spiritualitas ini kami angkat dari pertama nilai-nilai inti yang bersumber dari visi Yayasan Pendidikan Katolik, yaitu solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Itu sudah diuraikan apa itu solidaritas, kemudian karitas, subsidiaritas, ya. Dan kami juga angkat nilai-nilai keutamaan Santo Antonius sebagai pelindung SMP Katolik Santo Antonius, antara lain keutamaan ketertarikan yang kuat pada hidup doa dan studi, dan seterusnya, ya. Kemudian untuk budaya kami angkat filosofi hidup salah satu pahlawan nasional asal daerah Sulawesi Utara, G.E. Samratulangi, yaitu Sitou Timou Tumoutou, manusia hidup untuk saling memanusiakan. Ini yang kami angkat untuk nilai di atas. Baru sosiologis dan antropologis. Di situ dari sudut pandang sosiologis dan antropologis, cara melihat pendidikan dan dalam proses pendewasaan. Jadi peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat berproses. Itu kami angkat itu. Baru
kebijaksanaan tentang pendidikan filsafat. Pendidikan filsafat kami angkat juga untuk gagasan dari Dr. Samratulangi Sitou Timou Tumou Tou. Kemudian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tentunya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu sangat erat kaitannya kami angkat. Itu kami akan kembangkan lagi. Memang belum dikembangkan karena selesai hari Rabu Ibu Kepala Sekolah langsung berangkat. Jadi kami tidak banyak bicara lagi, tapi kami sempurnakan, disusun ya sedemikian rupa supaya bisa. Kemudian psikologis yaitu proses belajar, adalah proses untuk meningkatkan kepribadian dengan berusaha mendapatkan pemahaman baru, nilai-nilai baru, dan keterampilan baru. Nah, di sini kami angkat juga teori-teori belajar. Nah, pertama kami angkat di dalam psikologis ini, kami angkat teori belajar yang pertama, yaitu teori behavioristik, ya. Teori itu di mana dikemukakan bahwa seseorang telah dianggap belajar ketika sudah menunjukkan perubahan atau perilaku. Itu kami ambil dari teori-teori kepribadian dari Justinus Semyun OFM. Kemudian ada juga teori kami angkat, teori belajar, yaitu teori kognitif. Bicara tentang manusia, membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Itu kami angkat juga dalam teori belajar. Baru teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman yang telah dilewati oleh. Dan teori ini menekankan bahwa seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakat, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain-lain. Dan teori humanistik itu mengutamakan bahwa melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah, mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial atau hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Ini landasan yang kedua. Kemudian kami ambil juga yang ketiga, unsur dominan dari 7 kategori unsur Koncariningrat. Ya, kami memang baru mengangkat ini 2 unsur, tetapi sebenarnya yang lain-lain akan terintegrasi nanti ketika kami akan membuat kurikulum. Nah, kami angkat unsur religi. Unsur religi dan mata pencaharian hidup. Nah, unsur religi kami gambarkan sebagai berikut. Anak-anak diajak untuk berdoa dan seterusnya yang torang so backing, tetapi torang akan lanjutkan dan akan disempurnakan nanti. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan disertai dengan membaca kitab suci, berdoa jam-jam tertentu, dan seterusnya. Kemudian ada unsur mata pencaharian. Unsur mata pencaharian adalah unsur kedua yang mempengaruhi budaya lokal di mana sekolah kami berada. Memang kami angkat di sini karena sekolah kami di sekitarnya ada toko swalayan, toko grosir, supermarket, bahkan ada penjualan macam-macam. Sehingga untuk mengangkat mata pencaharian ini, kami akan integrasikan itu di mata pelajaran mulok, yaitu prakarya. Itu nanti ke depan kalau mau buat kurikulum, kita akan integrasikan itu, melatih anak-anak untuk berbuat sesuatu yang bisa dijual. Begitu. Siswa pun diajak berliterasi keuangan dengan menabung di bank. Anak-anak menabung di bank setiap hari Jumat, dari bank itu datang. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu bersumber pada kebutuhan anak, kontekstual, minat, bakat, perkembangan psikologi dan kultural. Ini kami akan kembangkan, kami belum kembangkan ini,
Memang ini masing-masing Tora akan bahas nanti ketika Ibu Kepala Sekolah balik ya. Semoga Ibu Kepala Sekolah balik sebanyak pengetahuan yang dia dapat juga. Ini kami akan kembangkan. Dan kelima, berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya. Nah, setelah mengikuti kegiatan POP ini, kami akan berupaya untuk mendesain kurikulum sendiri dengan mengangkat nilai-nilai yang bersumber dari visi Yayasan Pendidikan Katolik, yaitu solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Juga mengangkat nilai-nilai keutamaan Santo Antonius sebagai pelindung sekolah, dan juga filosofi budaya dari salah satu pahlawan nasional asal daerah Sulawesi Utara, yaitu Kiai Samratulangi, Titou Timou Tumoutou, berarti manusia hidup untuk memanusiakan, saling memanusiakan. Dan yang terakhir untuk evaluasi, sekali lagi untuk evaluasi, kami akan mengevaluasi kelemahan, kekuatan, peluang dari sekolah kami lewat analisis SWOT. Nanti akan ke depan kami akan buat, kami berharap orang sehat-sehat supaya dapat membuat gitu. Nah, ini yang kami akan evaluasi nanti. Nah, kemudian ada profil sekolah. Dan yang terakhir kami akan mencoba untuk ini Kang, draft penjabaran core value SMP nilai-nilai SMP Katolik Santo Antonius Manado. Ini sudah kami sampaikan pada hari Rabu yang lalu. Ada core value, ini ada 7 core value yang akan kami angkat, yaitu doa dan baca kitab suci, keutamaan hidup. Pendidikan adalah bekal hidup, budi pekerti luhur adalah cerminan kehidupan, mandiri dan berprestasi adalah cita-cita, setia dan semangat dalam pelayanan adalah keutamaan, kemudian nilai mapalus dan toleransi. Ini adalah nilai-nilai core value dari SMP Antonius yang akan kami angkat. Keutamaan ini yang ingin kami capai ada di sini dan akan kami implementasikan lewat intrakurikuler, ekstra, pembiasaan, dan profil belajar siswa belajar Pancasila. Itu kami sudah sampaikan waktu diskusi hari Rabu yang lalu. Ini yang mungkin ini Ibu Lili yang bisa saya sampaikan sesuai mandat dari kepala sekolah. Kami hanya membacakan, jadi demikian ya, dengan harapan ada perbaikan, mungkin pencerahan dari narasumber, fasilitator yang luar biasa, ya. Lebih dan kurangnya Ibu Lili, saya mohon maaf. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Catherine. Ya. Ini bukan lebih kurangnya, Bu. Inilah lebih dari sekolah kita. Masing-masing sekolah mempunyai nilai unggul sendiri kan, Bu, core value-nya. Iya, kami angkat itu, tapi memang masih akan disempurnakan ke depan, Ibu Lili. Ya, kita masih mempunyai waktu kurang lebih 10 hari. Sampai tanggal 30 kan kita masuk pada FGD 2. Jadi kita masih diberi kesempatan untuk melengkapi, menyempurnakan naskah akademik. Walaupun selalu Mas Hendy, saya suka mengutip Mas Hendy katakan, sampai berdarah-darah ya, kita akan tetap berupaya. Ya. Nah, seperti di awal kami katakan bahwa di coaching klinik ini, saya bukan yang terbaik, yang terhebat, tapi di sini kita akan saling sharing. Makanya bukan hanya saya akan menanggapi, tapi saya memberi kesempatan kepada sekolah lain untuk kira-kira menanggapi yang sudah disampaikan oleh Ibu Catherine. Mungkin apakah akan berupa pertanyaan untuk melengkapi naskah akademik sekolah kita masing-masing. Sekolah saya. Boleh apa? Mungkin kepala sekolah yang wajib jawab ini, Ibu Lili. Ya, kalau Bu Catherine, Ibu sebagai wakil kepala sekolah kan ya. Kalau kita ingat pada diklat kepala sekolah, kita tidak usah kecil hati, Bu ya. Kita masuk pada tim pengembang kurikulum sekolah. Dan kepala sekolah beserta
Wakil kepala sekolah adalah administrator pendidikan. Itu saya kutip dari PowerPoint yang sudah diberikan oleh narasumber kita yang hebat. Bahwa tim pengembang kurikulum kan kurang lebih ada ahli ilmu pengetahuan, yaitu siapa? Para guru kita, guru bidang studi, guru mata pelajaran, dan akademis yang mungkin bisa membantu. Dan kita sebagai kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah sebagai administrator pendidikan. Jadi kita merupakan tim pengembang kurikulum. Kami yakin bersama bahwa ketika kita membuat naskah akademik ini, kita berkumpul bersama teman-teman guru kita kan, kita gali, di awal kita menggali semua dimensi ide yang ada di sekolah kita bersama dengan guru-guru. Kemudian kita membentuk tim khusus yang namanya tim pengembang kurikulum. Tapi semua itu berawal dari ide-ide yang sudah digali oleh seluruh pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Jadi seperti kata Ibu Catherine, Pak Li berpikir, aduh kalau mau ditanyai saya mau jawab apa ya Bu ya? Kami tidak ingin mungkin bertanya karena ini adalah naskah akademik Ibu. Mungkin ada yang kurang dari kami. Maksud saya, aduh Ibu sudah menghasilkan seperti ini, kalau kami belum sampai seperti itu, bisa enggak kami meminta katakanlah pendapat dari Ibu untuk melengkapi, ya kan, melengkapi yang naskah akademik yang dibuat oleh sekolah kami, mungkin itu, atau katakanlah saat ini ada dari Ibu Heni ingin menanggapi di dalamnya, ingin bertanya supaya kita saling sharing. Itu maksud kami, Bu. Siap, Bu Lili, semampu saya. Ya, pasti bisa, Bu. Saya juga melihat naskah akademik yang sudah Ibu buat bersama teman-teman di sekolah. Amazing, Bu. Hebat, ya. Tidak juga. Iya, memang selalu diingatkan oleh Pak Heri, Mas Hendy, ketika kita membuat satu catatan-catatan, coretan-coretan, kita kan harus ada kajian ilmiahnya, tinjauan kepustakaan literasinya, berarti kita harus ada tambahan-tambahan, apakah dia dalam bentuk catatan kaki, seperti ketika kita menyusun skripsi, kan Bu ya. Tapi ini kalau saya lihat, Ibu langsung menuangkan di dalam naskah akademik Ibu. Landasan-landasan penyusunan kurikulum tadi juga Ibu sudah tuliskan, baru unsur-unsur budaya dari Kunchoro-Ningrat, ya kan Bu ya? Ibu sudah tuliskan, ada tambahan yang merah itu Bu ya, tambahan ya? Ya, nanti yang diangkat. Yang diangkat, tapi 5 lainnya itu akan diintegrasikan, kata Ibu, akan diinternalisasikan ke dalamnya juga ya. Oke, kita bagaimana Ibu atau Bapak, Pak Herman, Pak Franciscus, mungkin ingin menanggapi draft naskah akademik dari SMP Katolik Santo Antonius Manado. Silakan Pak Herman, Bu Heni Tayu, Pak Franciscus. Halo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan Bu Heni. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bu. Ya, semua dalam keadaan sehat, baik, ya, Amin. diberkati. Baiklah, pada kesempatan ini sebenarnya ini bukan untuk SMP Antonius saja, tapi untuk kita semua. Yang utama adalah kita mampu membedakan seperti yang disampaikan oleh narasumber kemarin, naskah akademik dan dokumen kurikulum. Nah, itu mungkin yang harus kita lebih jeli. Kami sendiri masih dalam taraf belajar dan masih dalam taraf mencari tahu yang bagaimana yang naskah akademik yang sebenarnya, kemudian yang masuk dalam dokumen kurikulum. Itu yang sementara kami berusaha mencari tahu bersama dengan tim pengembang kurikulum kami. Jadi terus terang hari Jumat kemarin kami sampai jam berapa itu membahas, menuliskan semua ide-ide, pendapat-pendapat. Jadi bukan cuma kepala sekolah sendiri ataupun instruktur, tapi beberapa kami sebagai tim pengembang kurikulum. Sehingga itulah yang sementara kami kembangkan, kami gali. Mungkin SMP Antonius ini
sudah menerapkan seperti itu. Jadi ini berupa naskah akademik, bukan berupa dokumen kurikulum. Atau yang bagaimana itu? Mungkin itu yang menjadi pemikiran kami. Terima kasih Bu Lili dan juga narasumber. Ya, terima kasih Bu Heni. Apakah Pak Fransiskus ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Catherine maupun Ibu Heni? Pak Fransiskus? Sepertinya belum. Iya. Ya. Monitornya sudah dihidupkan, tapi masih mute. Pak Fransiskus, adakah ingin menambahkan? Kita enggak ada, tadi anak screenshot. Ya, sambil menunggu tanggapan dari Pak Fransiskus. Sudah kedengaran? Ya, siap, sudah terdengar. Ya, walaupun kecil, sudah bisa terdengar dari kami, Bu. Pak, ya. Silakan. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan Ibu Lili. Apa yang disampaikan oleh yang pemberi materi tadi dari SMP Antonius Manado, ya. Saya kira sama dengan draft kami yang kami sudah sodorkan waktu FGD 1 sesi 2 yang kemarin. Saya kira belum ada perubahan. Cuma kami masih mencari-cari naskah pendukung atau literatur yang ada sesuai dengan saran-saran dari Pak Hendy dan Pak Heri yang lalu. Karena ada beberapa sumber yang harus kami masukkan. Dan ini memang harus disesuaikan dengan budaya daerah atau budaya lokal dan juga dimasukkan juga nilai inti daripada Santo Santa Pelindung sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Nah, dan lupa juga itu yang ada di unsur-unsur budaya yang ada sama Poncoroninggat, itu ada 7 unsur budaya, dan itu kalau bisa dilaksanakan serunya itu alangkah baiknya. Nah, supaya itu kita bisa mencari nilai-nilai unggul yang ada pada sekolah kita. Nah, untuk lebih lengkap, memang kita harus mencari yang pas, ya, yang pas untuk kita gunakan dalam kurikulum ini. Saya juga sampai sekarang belum begitu mengerti yang dimaksud dengan naskah akademik dengan naskah kurikulum itu seperti apa. Sebab kita ini masih meraba-raba dan kita mencari tahu dengan saran dari Mas Heri dan Mas Hendy untuk literatur yang diperintahkan untuk mencari kami sementara, dan itu memang harus kita cari mengerti baik-baik supaya apa yang kita akan susung nanti itu tidak akan bertolak belakang dengan tujuan yang akan kita capai, yaitu kurikulum unggul di sekolah kita masing-masing. Memang kita disuruh merdeka belajar, yang mana kita sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai yang ada pada sekolah kita dan di budaya yang ada pada daerah kita masing-masing. Nah, namun draftnya atau dia literatur yang cocok untuk menunjang naskah akademik atau kurikulum ini kita juga masih mencari-cari, ya, sehingga apa yang kita harapkan pada coaching klinik yang tahap 2 nanti itu kita sudah mendapat hasil, ya, minimal kita sudah sampai ke tahap 3 dan itu sudah lebih sempurna lagi. Nah, memang Ibu Lili, kami pada saat untuk waktu tanggal 17 yang lalu pada FGD 1 sesi 2 itu memang sudah sampai tahap 3, namun itu belum begitu sempurna. Kami masih mencari yang sebenarnya itu kurikulum itu seperti apa.
Kalau kita melihat kurikulum KTSP yang lalu, itu kurikulum hanya ya diadopsi dengan kurikulum mungkin yang sekolah yang lain sama. Mungkin kita satu provinsi itu sama. Tinggal bedanya alokasi waktu dengan materi atau kegiatan ekstra kurikuler yang di sekolah kita. Tapi kalau kurikulum yang unggul ini yang kita akan buat bersama nanti, mungkin itu sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan nilai-nilai ada pada sekolah kita dan budaya daerah kita masing-masing. Itu yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Yang sampai sekarang kami masih juga mencari ya literatur yang ada dan yang pas untuk menyusun kurikulum unggul itu seperti apa. Demikian itu. Ya, terima kasih Pak Fransiskus. Ya, kita saling menambah informasi. Ya, kalau Bapak sampaikan tadi harus ada kajian ya, ketika contoh yang sedang dipaparkan oleh Ibu Catherine halaman pertama ini ya. Kalau menurut saya, sempat juga saya bertanya kepada narasumber dan mengingat kembali beberapa penyampaian lalu ketika kita membuat naskah akademik ini, kita ingat kembali seperti kita menyusun skripsi, kan? Nah, ketika dari Ibu Catherine menuliskan kutipan dari Bapak Samratulangi, Sito Timoutou, tentunya kita harus menuliskan di belakangnya, ya, kutipan ini, kalimat ini diambil di buku mana sebagai sumber literasi ya. Oke. Iya, iya. Jadi makanya kalau tadi saya katakan ada catatan kaki, jika memang di lembaran di dalam kalimat paragraf itu tidak ada, kita bisa menuliskan di bagian bawah. Ya, sebagai catatan kaki bahwa si Timoutou ini diambil dari buku apa, ya kan? Sebagai tinjauan pustaka. Jadi lebih memberi penguatan kepada kita yang membaca ataupun orang lain yang membaca. Oh iya, ya itu kan kalau kita ingat tentang kajian pustaka ya Bu ya, Catherine ya Bu. Baik ya. siap Bu. Jadi ada di antara kita juga ada hal-hal lain, saling menambah ya, mengingatkan. Landasan-landasan kurikulum spiritual sampai psikologis juga kan Bu ya? Ya ini ya. Ya. Nah kalau ini kan iya ada. Siap. Teori kognitif diambil dari ya. Saya lihat di lain sudah ada ya. Ya, makasih Bu Lili. Tambahan-tambahan sedikit ya. Baru kata Pak Fransiskus dan Ibu Heni ya. Memang kita harus memilah mana naskah akademik, mana kurikulum. Nah, sampai hari ini pada coaching klinik, kita memang masih sampai pada naskah akademiknya. Kita akan melangkah ke kurikulum. Naskah akademik yang kita buat ini kan baru sampai pada tahapan kalau kita mengingat kembali paparan yang sudah diberikan oleh para narasumber ketika ada poin tentang evaluasi kurikulum. Kita mengevaluasi kurikulum yang ada di sekolah kita, ke-13 yang ada, tapi akhirnya kita harus menciptakan kurikulum yang unggul, KTSP kita yang unggul. Nah, kita kan masih mau tahapan di awal menggali ide, dimensi ide. Baru kita masuk pada pemetaan. Ketika kita berkumpul pada tim pengembang kurikulum sekolah, kita memetakan ide-ide yang sudah kita perbincangkan dengan teman-teman guru atau tendik juga. Baru kemudian kita baru sampai pada tahapan dokumentasi apa yang sudah kita tuangkan ide-ide itu dalam bentuk naskah akademik. Memang masih jauh dari penyusunan kurikulum. Kita baru di langkah awal. Ide-ide yang sudah kita tuangkan bersama, kita harus tuliskan. Nah, dituliskan dalam bentuk draft naskah akademik. Memang kita belum sampai pada kurikulum. Nanti di FGD 2 baru akan dihantar oleh Pak Heri bagaimana kita mendesain kurikulum satuan pendidikan kita. Jadi Pak Fransiskus, memang kita masih sampai pada naskah akademik, masih pada tahapan yang saat ini kita buat bersama, kita melihat bersama naskah akademik dari sekolah kita masing-masing, kemudian kita saling melengkapi. Itu. Jadi untuk membuat kurikulum memang sangat
sangat butuh waktu yang panjang, ya kan? Belum di Desember ini sudah kita harus ada kurikulum, tapi semua sekali lagi berawal dari naskah akademik ini. Kalau masih ada materi-materi dari Bapak Ibu mungkin di atas meja masih bisa lihat. Masih bisa lihat bahwa oh kita baru tahapan dimensi ide yang kita ucapkan, kita tuliskan, kita coretkan, kita petakan, kemudian kita kaji. Ada kajian literasi. Ketika kita bicara misalnya tentang Mapalus, misalnya karena kita ada pada masih banyak budaya Minahasa kan, dominan anak-anak kita, jadi bicara Mapalus kita tuangkan semua Mapalus isinya, karena kita mau lihat karakter anak. Mapalus kan berarti kerjasama, gotong royong. Baru tinjauan pustaka ketika kita bicara Mapalus, kita ambil dari mana? Kita harus tuliskan. Karena kembali pada POP ini kan programnya yaitu Luber, literasi unggul berkarakter. Jadi kembali lagi pada karakter. Nilai-nilai inti yaitu bicara ke sikap karakter anak. Kita tuangkan. Jika kita bicara tentang tadi contohnya Ma Engket, nilai karakter apa? Oh iya, kerjasama, gotong royong misalnya. Mapalus ya, mohon maaf, Mapalus misalnya. Oh iya, gotong royong. Tapi kita harus meletakkan dalam naskah akademik kita kutipannya diambil dari mana. Kita bicara panjang lebar tentang Mapalus. Penunjang menyatakan bahwa itu adalah benar, bukan ide-ide kita saja. Kita harus cantumkan. Tapi kalau dikaitkan dengan karakter tadi, karakter apa yang kita mau ambil? Mungkin itu yang kalau dari saya. Ya. Baru coba Ibu Catherine lanjut ke bab berikutnya. Coba Ibu scroll ya, Bu. Ke bawah, Bu, ya. Saya lihat tadi ada kajian draft penjabaran core value. Ini, ya kan? Core value di sekolah Ibu tentang doa, baca kitab suci, kaitannya dengan kitab suci sebagai kekuatan hidup. Keutamaan nilai yang ingin dicapai tadi. Nah, kalau dikaitkan kita ingat Ibu Heni berarti kalau dengan Kuncoro Ningrat ya kan dia masuk pada sistem religi kan ya Bu ya. Ya kita doa baru nanti ada indikatornya karena kan tujuannya semua ke anak didik kita. Ya. Ya, kita rumuskan indikator. Kalau saya lihat dari yayasan di Medan ya, saya terus terang juga dalam kebingungan saya mengikuti terus FGD maupun coaching klinik dari yayasan-yayasan lain, dari panduan para narasumber yang hampirnya semua sama, fasilitatornya saja yang berbeda, saya ikuti terus untuk menambah naskah akademik saya, di sekolah kami maksudnya, SMP Gonzaga, naskah akademik kami, saya melihat indikator-indikator yang ada dari nilai-nilai karakter. Kita harus merumuskan indikatornya apa ketika kita berbicara bahwa anak kita, misalnya Santo Pelindung kita, Santo Aloysius Gonzaga rela berkorban. Indikatornya nanti dimasukkan dalam pembelajaran rela berkorban itu seperti apa? Bunyi indikatornya. Jadi tinggal mungkin dikembangkan seperti tadi itu Bu. Dikaitkan memang benar, kolom kanan itu tentang profil Pancasila ya. Belajar profil, iya semua. Jadi disatukan. Tapi inilah kami sama-sama di tempat ini untuk saling membagai, saling mengingatkan mungkin juga, saling menambahkan. Iya kan Ibu Catherine ya. Jadi apa yang sudah dibuat oleh Ibu Catherine dan teman-teman dari SMP Santo Antonius sudah hebat. Nih kan sampai budaya Mapalus mungkin karena sekolah kita bukan hanya dari suku Minahasa, ada Bol Amongondo kita bisa tambahkan. Ada dari Sangihe, kita bisa tambahkan di sini. Ya, karena begitu bervariasi kan anak didik kita. Jadi itu akan menjadi satu potensi sekolah.
Tapi ya memang dalam jalan mencari hal yang tepat, itulah dari sekolah kita kan merumuskan sambil meminta para narasumber untuk tetap mengarahkan kita kemana naskah akademik yang baik, ya, yang baik, yang benar menurut Pak Hendy kemarin. Ya, landasan saja yang ada. Baru yang terbaik itulah milik sekolah masing-masing. Itu yang katanya berbeda dari KTSP K13 buku 1, dokumen 1. Berbeda. Akan berbeda di sini. Kita mengangkat karakter unggul dan literasinya. Mungkin itu dari saya. Mari kita dengarkan tambahan dari Ibu MC kita, Ibu Dasi Sayekti. Pada Ibu Dasi, disilakan Bu. Terima kasih Ibu Lili. Bu Catherine masih ada yang mau disampaikan? Mohon maaf, itu Bu Catherine itu masih mute. Kalau mau dibuka speakernya, Ibu Catherine, apakah masih ada yang mau disampaikan? Di speakernya dibuka dulu Ibu, dinyalakan dulu. Karena itu ternyata mati speakernya Bu Catherine itu. Baik, Ibu Catherine masih ada yang mau disampaikan? Sebenarnya pemaparan kami itu masih belum tidak sempurna lah. Tapi ketika mendengar masukan atau tanggapan dari kedua sekolah, Ibu Heni dan Pak Fransiskus, kami juga bingung sebenarnya untuk membuat ini, tetapi kami buat sesuai dengan apa Ibu Lili pernah share di sumber penyusunan kurikulum. Kami menyusun itu lewat itu. Pertama, bertolak dari kehidupan nyata sekolah. Ya, benar. Ya, kami hanya bersumber dari situ. Nyata sekolah itu berarti sejarah sekolah, apa segala macam ya, Kang. Betul itu, Ibu Lili. Iya. Nah, kemudian yang kedua, kalau tidak salah, nilai-nilai inti. Nilai-nilai inti dari yayasan kah, atau dari sekolah, atau budaya daerah setempat. Begitu Ibu Lili? Ya, unsur ketiga, masyarakat. Iya, masyarakat. Kita angkat itu, kita cuman bersumber itu, walaupun belum sempurna, orang akan buat lagi, sempurnakan. Jadi untuk Ibu Heni dengan Pak Fransiskus mungkin bisa di-share lagi Ibu Lili itu sumber penyusunan kurikulum ya, sebagai panduan. Nah, cuman itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Catherine dari SMP Santo Antonius Manado. Seperti yang tadi disampaikan Ibu Lili, naskah akademik kepunyaan masing-masing sekolah itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya benar karena memang dari kekhasan sekolah masing-masing diambilnya. Kalau hari ini memang belum sempurna, tidak masalah karena memang menggali nilai-nilai inti memerlukan waktu, memerlukan proses yang mungkin cukup panjang. Ini baru awal-awal kita karena kita masih berproses Bapak Ibu. Program POP dari Yayasan Pangudi Luhur masih sampai dengan 2023. Jadi kalau hari ini naskah akademik yang disusun oleh sekolah-sekolah di Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Manado belum sempurna, tidak masalah, kita masih berproses, kita sempurnakan sambil jalan. Begitu dari saya, Bu Lili, untuk Ibu Catherine dari SMP Antonius. Saya bukan narasumber, saya hanya MC, jadi fungsinya hanya memperlancar acara ini, Ibu Bapak. Monggo kembali, waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu Lili sebagai coach kita pagi hari ini.